Karma terhadap diri sendiri. Kok bisa kita punya karma terhadap diri sendiri? Nah, gimana logikanya ini karma terhadap diri sendiri? Emangnya kita bisa berbuat apa terhadap diri sendiri sehingga kita kena karma? Nah, itu dia. Jadi, kalau kalian pernah dengar istilah, kenapa orang jahat tertawa sementara orang baik menangis? Sehingga kita mengeluh, wah kenapa hidup ini tidak adil? Kenapa Tuhan lebih membela orang jahat daripada orang baik? Kalau begini saya lebih baik jadi orang jahat saja. Ya, sebenarnya kenapa orang jahat tertawa orang baik menangis? Kadang-kadang kita dijahatin orang karena kita sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut terhadap diri kita sendiri. Ketika kita dibohongin orang, kita sudah terlebih dahulu membohongi diri sendiri. Contohnya misalnya ada seseorang yang cakep, terus kita tertarik, kita ingin berteman dengan dia gitu, terus tapi dalam proses perkenalan dia sudah menunjukkan bendera merah, tanda-tanda peringatan bahwa ini orang nggak bener. Tapi karena kita saking pinginnya jadi teman dia, kita mengabaikan hal ini. Jadinya mungkin perasaanku saja, mungkin dia lagi capek aja, mungkin begini mungkin gitu. Ya kita bikin alasan buat orang itu karena kita saking pinginnya berteman dengan dia. Karena kita udah yakin duluan ini orang baik, jadi kita membohongi diri sendiri. Sebagai akibatnya akhirnya ya beneran, karena peringatan itu diabaikan. Ketika itu sungguhan terjadi, kita bingung loh, kok saya dirugiin, loh kok saya ditipu, loh kok ternyata orangnya kayak gini. Baru setelah akhirnya berpisah, kita udah bisa mikir, akhirnya kita sadar, oh iya ya, dulu sudah ada tanda-tandanya ini orang nggak bener gitu. Tapi saya pikir perasaan saya aja, saya pikir ini, saya pikir itu, saya bikin alasan untuk memaafkan perilaku yang bendera merah tersebut. Karena saya sudah terlanjur berpikir kalau orang ini orang baik. Ya, itu sebabnya ketika kita dibohongin orang, ya mungkin kita udah terlebih dahulu membohongi diri sendiri. Ya, terus contoh lain ya, ketika seseorang mengatai kita ini, misalnya mengatai kita ya, mengatai kayak body shaming deh, yang paling gampang ya, paling umum ya, body shaming. Kamu gemuk, misalnya kayak gitu. Dia membuat kita merasa terhina dengan mengatakan, kamu kayak gajah bungkak. Ya itu kan lalu kita berpikir, mungkin ini adalah suatu bentuk support agar saya termotivasi untuk fitness dan olahraga, lalu saya jadi kurus dan saya akhirnya jadi lebih menarik, lebih cantik. Lalu kita fitness, tapi kita mau fitness kayak apapun kita nggak kurus-kurus, karena setiap kali kita ngaca kita ingat orang itu ngomong kamu kayak gajah bungkak. Nah jadinya setiap kali dia ngaca, dia dengar kata kamu kayak gajah bungkak, ya law of attraction-nya berjalan, akhirnya dia jadi gajah bungkak terus gitu. Jadi ini contoh lain bagaimana kita kena karma terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, karma terhadap diri sendiri ini terjadi karena kita lebih ngebelain orang lain daripada diri sendiri. Kita lebih menyayangi orang lain daripada diri sendiri. Kita lebih mendengarkan orang lain daripada diri sendiri. Seperti itulah. Ya, padahal setiap dari kita, ini saya yakin ya, setiap dari kita ini dibekali oleh intuisi yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga diri dari orang-orang jahat. Tapi dalam prosesnya kadang-kadang orang terpercaya kita ini sering gaslighting. Tahu gaslighting apa? Itu kayak fitnah lah. Kayak kamu dibully, tapi begitu kamu marah, kamu kok ngebully saya sih? Dia ngomong, kamu orangnya nggak bisa diajak bercanda, kayak gitu. Pokoknya setiap kali kamu merasakan sesuatu, yang benar-benar kamu merasakan sesuatu ya, lalu orang lain nggak mengakui itu, malah menuduh kamu nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa mikir, orang gila gitu ya, karena merasa dan berpikir seperti itu adalah gaslighting.
ya, karena hendaknya kita semua itu mengakui perasaan kita. Kita jangan mengabaikan perasaan kita, ya. Pernah salah satu contoh, ya, ketika saya merasa kalau saya dibully orang, ya, loh kamu kok ngelanggar batasan saya sih? Nah, terus dia ngomong, kamu nggak bisa diajak bercanda, aku kan cuma bercanda begini. Terus saya ngadu ke spirit guide saya. Saya merasa dia melanggar batasan saya. Ini nggak bener. Situasi itu sangat traumatis, sangat penting buat saya, dan saya nggak mau itu dijadikan bercandaan. Tapi dia malah jadiin itu bercandaan. Saya merasa terhina dan saya nggak terima. Dia sudah melanggar batasan saya. Nah, ketika saya spirit guide saya nggak ngeritik, enggak kamu salah gini, enggak. Spirit guide saya ngomong, ya oke, kalau kamu merasa begitu, oke. Nah, ketika saya sudah lebih tenang, ketika saya sudah lebih melepaskan situasi tidak mengenakan tersebut, spirit guide saya baru menegur saya, kamu ingat nggak peristiwa yang kemarin itu, yang kamu ngerasa dibully? Ya, kenapa? Kamu mau tahu nggak yang sebenarnya terjadi itu seperti apa? Lalu, ya, berhubung saya truth seeker, jadi saya nanya, ya boleh. Saya ingin tahu. Kalau memang saya yang salah, saya akan minta maaf. Akhirnya dikasih tahu. Sebenarnya waktu itu dia memang lagi bercanda. Maksud dia itu nggak membercandai situasi yang bikin kamu trauma ini. Tapi dia lagi bercanda di bagian itu, di bagian yang lain. Cuma memang kebetulan kedengarannya kayak begitu. Tapi sebenarnya maksud dia nggak seperti itu. Gitu. Terus, oke, saya mengerti. Berarti masing-masing kita salah paham. Iya betul, masing-masing salah paham. Dia pikir kamu juga nggak ngomongin yang kamu pikir gitu. Dia pikir kamu ngomongin apa yang dia pikir. Makanya dia salah paham, kamu salah paham. Tapi kalau kamu merasa batasan kamu dilanggar, iya benar. Tapi yang melanggar, tapi itu terjadi karena kamu ada sesuatu yang traumatis di masa lalu sehingga itu men-trigger kamu. Bahkan setelah terbukti kalau itu ternyata cuma salah paham, masing-masing salah paham. Spirit guide saya tidak mengatakan kamu salah, tidak mengkritik saya seperti itu. Spirit guide sangat memahami bahwa kita manusia punya ego. Kita manusia hidup di dunia ini seperti bertarung dan kita bisa terluka, kita bisa punya sakit hati, kita bisa punya luka parut kayak bekas scar, kopeng. Mereka sangat paham itu dan mereka sangat paham bahwa hidup di dunia ini itu sangat berat, apalagi dengan luka-luka. Ya, maka dari itu mereka tidak pernah menyalahkan kita. Mereka tidak pernah kayak mengkritik kita, nggak bisa diatur ini, nggak pernah. Bahkan ketika kita salah paham seperti itu. Jadi, yang mereka lakukan adalah memberi arahan. Jadi situasi ini terjadi karena kamu masih ada luka yang harus kamu sembuhkan. Triggering point ini yang harus kamu temukan agar kamu bisa menemukan apa yang harus kamu perbaiki di dalam hidup kamu, sehingga lain kali tidak terjadi lagi salah paham, sehingga lain kali kamu tidak lagi dicap tidak bisa diajak bercanda. Padahal kenyataannya saya nggak setuju kalau dia bilang saya nggak setuju kalau dia bilang kamu nggak bisa diajak bercanda. Sebenarnya saya merasa kamu bisa diajak bercanda. Ya memang benar, karena spirit guide saya sering bercandain saya dan oke aja gitu. Tapi dalam bercanda tertentu itu masih triggering buat saya karena ada trauma masa lalu. Nah seperti inilah cara kita memperlakukan diri kita. Tidak menyalahkan tapi memperbaiki. Tidak fokus pada kritik tapi fokus pada solusi. Memberi cinta di mana terjadi luka. Seperti itulah kita healing dari karma terhadap diri sendiri.